wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Cakoci. Apa kabar pemirsa? Semoga sehat dan tetap semangat. Hari ini Cakoci kehadiran tamu dari SMP Negeri 13 Kota Madiun. Ada Ibu Guru. Iya. Ibu Nuzul. Iya. Nuzul Kayati. Ibu Nuzul Kayati. Iya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru apa nih di SMP 13? Guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling. Lalu ada adik kita, Violenzia Putri Haryanti. Apa kabar nih? Baik. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Dan ada adik satu lagi, Cornelius Rio Febrian. Betul ya? Iya. Apa kabar nih? Baik juga ya. Kelas berapa kalau? Kelas 9. Kelas 9. Baik, selama kurang lebih 2 sesi ke depan bersama saya Ardi Sukma kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang SMP Negeri 13 Kota Madiun. Alamatnya di Jalan Sumatera ya? Iya, Jalan Sumatera, depannya Islamic Center. Jalan Sumatera depan Islamic Center. Ini dengar-dengar nih sekarang SMP 13 itu jadi terintegrasi dengan SMP 1 dan SMP 3. Iya. Karena ada program nih dari Dinas Pendidikan Kota Madiun, satu kawasan jadi yang satu. Jadi programnya namanya Sekolah Kawasan Terintegrasi. Jadi SMP 1 dan SMP 3 posisinya di Jalan Kartini akan jadi satu kawasan dengan SMP 13 yang di Jalan Sumatera. Karena SMP 13 kalau pemirsa belum tahu di Kota Madiun SMP 13 itu luas ya. Iya, satu komplek. Belakangnya menjadi tembus ya Jalan Kartini. Iya. Nanti kalau udah jadi satu kawasan, Iya. apa hadapnya ganti kan Ibu? Enggak, tetap ya. itu dibangun di kawasan yang sungainya itu kan ditutup. Iya. Nah, itu seperti ada taman, nanti ada pintu dari SMP 1 di belakang itu ada pintu. Jadi SMP 13 nanti bisa ke SMP 1 dan SMP 3. Berarti bisa saling tukar. saling mainnya jadi luas nih kan ya. Udah sekolahnya lebih luas dari 2 SMP itu kan ya, dan itu tambah lebih luas lagi. Jajannya berarti bisa kesana kemari. Iya, bisa. Kemarin sama Bapak PC-nya ya boleh. Akhirnya anak SMP 1 juga ke SMP 13, SMP 13-nya ke SMP 1 dan SMP 3. Jadi pertemanannya makin luas. Iya. Enggak gitu. Senang banget. Jadi temannya makin banyak gitu ya. Kalau SMP 13 itu berapa kelas? 8 kelas. 8 kelas ya. Untuk kelas 7 8 kelas, kelas 8 8 kelas, kelas 9 8 kelas. Oh, oke. Jadi tambah bergabung dengan sekolah, Iya. tambah luas lagi. Nanti gurunya pun akan saling Iya, saling tukar nanti saling dari SMP 1 ke SMP 13, dari SMP 3 nanti ke SMP 1 juga nanti putar gitu. Oh, seru banget kayaknya ya. Makin banyak anak-anak yang berhadapi. Makin banyak ilmu juga, pengalaman dari guru SMP 3 gimana, nanti dari SMP 1 juga gimana, terus dari sananya juga nanti SMP 1 pengalaman dari SMP 13 cara mengajarnya, terus ilmunya bagaimana gitu. Gak hanya murid Siswa-siswanya, yang iya. keseruannya, tapi gurunya juga iya. ya gitu. Nah, kalau kayak seperti itu nanti tantangannya perkara standar jajanan sekolah gimana Pak? Kamu lagi bicarakan? Kemungkinan kemarin dari kepala SMP 13, SMP 1 dan SMP 3 mungkin nanti membuat kesepakatan atau SOP. Standar makannya gimana, kantinnya gimana, terus nanti dari pihak umum luar yang di jalan yang di sungai itu gimana itu. Makanya ini masih ya rencana SOP-nya. Insyaallah nanti sebentar lagi akan diberlakukan. Iya. Gitu ya. Nah, saya beralih nih ke adik-adik ini ya. Ini pada aktif apa nih kegiatan di sekolah? Kegiatannya apa saja nih yang aktif di sekolah lakukan? aku dulu. Ya. Kalau aku tuh ikut ekstra organisasi tuh 3, jadi PNR, DPP sama OSIS. DPP itu pramuka ya? Iya. Kalau di DPP itu biasanya kita tuh mempersiapkan, maksudnya gimana ya, melatih mental kita, kepemimpinan kita juga. Kalau Terus OSIS?
OSIS ya sama. Sama. Cuman beda sama DPP, mungkin lebih keras dikit. Oh, lebih keras sedikit. Iya. Ya, gurunya galak gitu pembinaan. Iya. Oh. Kalau ini PMR, kenapa nih tertarik ke PMR? Karena apa namanya mungkin juga bisa melatih public speaking kan. Kalau PMR itu kan Menolong ya. iya menolong. orang. Terus kalau lomba-lomba gitu kan kita berbicara di depan, terus biar Oke. percaya diri lah, percaya gitu. diri gitu. Oh, gitu ya. Emang udah pernah ikut lomba apa aja nih? Kemarin baru ikut lomba temu bakti. Terus Baru kah? dapat sih kalau Belum. kategoriku enggak, cuman kita dapat juara umum ketiga. Oh, keren. Itu ngapain aja lombanya? Itu kayak kita membuat media, nanti kita bakal presentasi ini tuh apa gitu. Kemarin disaksikan apa? Aku dapat tema RSPS, Apa itu? kayak peduli terhadap lingkungan sekitar, kayak menjaga pola makan gitu. Oh, gitu ya. Mengingatkan teman kita untuk lebih olahraga lah gitu. Oh, berarti menjaga pola hidup sehat ya, dari makanannya, dari kesehariannya, harus rajin olahraga juga gitu ya. Oke, seru banget kalau gitu. Kalau ini Cornelius? Kalau saya ikut DPP sama PMR. Oh, DPP sama PMR, Ya. sama berarti? Sama. Sama, tapi kemarin ikut lombanya gabungan enggak? Ya, tapi Iya. saya beda. Oh, beda, lomba apa Saya nih? tentang kesehatan remaja. Tentang kesehatan remaja, berarti apa tuh yang disosialisasikan? Tentang berhenti merokok, bahayanya alkohol. Oh, kalau yang itu perempuan harus minum tablet tambah darah itu juga termasuk enggak? Itu enggak, itu beda lagi. Oh, beda lagi. UKS, itu Oh, programnya beda UKS. scope ya. Iya. Beda scope ya. Oh, kalau yang tablet tambah iya darah itu UKS. iya Oh, programnya kalau UKS. ini kaitannya dengan kalau yang laki-laki ini, kalau remaja tuh enggak laki-laki aja ya. Ya. Ada juga ya Iya. anak zaman sekarang, tapi intinya enggak pola hidup sehat juga, tapi dari sisi jangan merokok, jangan minum alkohol, narkoba gitu ya. Kalau yang Vio ini lebih ke pola Hidup makan, sehat. pola olahraga, cukup tidur kayak gitu Iya. ya. Nah, berarti itu disosialisasikan juga nggak ke teman-teman? Iya pasti nih. Seperti apa tuh programnya? Disampaikan di depan. Ya, Iya. saya gitu. Oh Saya gitu. ke depan. Di satu lapangan besar gitu. Ya. Oh, berarti semua kumpul terus disosialisasikan gitu ya. Betul. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau dari sekolah, Bu, ada pembiasaan apa nih yang mendukung supaya anak-anak ini memiliki pola makan yang sehat gitu, yang beragam, bergizi seimbang dan aman? Iya. Kalau pihak sekolah itu di awal ajaran baru itu ada MPLS. Nah, di situ dari pihak sekolah itu waktu MPLS kelas 7 ya, itu kita mengasihkan penerapan kalau siswa kelas 7 nanti masuk selanjutnya itu dibiasakan membawa bekal dari rumah, yaitu makanan sehat. Iya. Nah, nanti itu kita masuk di programnya UKS itu ya. Nah, biasanya yang menyampaikan itu kader UKS dan guru yang berkecimpung ikut UKS. Di situ itu juga berkelanjutan. Oh, berarti itu menjadi pembiasaan dari kelas 7 Iya, sampai kelas 9 gitu iya. ya. Nah, itu bekalnya dimakan pas kapan tuh, Bu? Nah, kalau bekalnya itu kita terapkan waktu jam literasi. Jam literasi Oh, itu pagi dong, iya. ya? Jam literasi itu biasanya jam 7 sampai jam 7.30. Nah, di situ anak-anak disuruh membawa bekal itu karena apa? Untuk sarapan. Oh iya, iya. Sarapan Sekarang biar biasanya ya. nggak Iya. sarapan ya. Nah, di sini Sebenarnya juga nggak dari pihak sekolah itu menerapkan begini, karena ada orang tua yang ekonomi menengah ke bawah, ada ekonomi yang menengah ke atas, itu makanya dari sarapan pagi itu diterapkan untuk berbagi. Oh, Jadi, iya, iya. Ada untuk nilai-nilai berbagi iya gitu ya. itu jadi yang anak-anak ekonomi ke atas biasanya kan makanannya penuh ya Ibu. Oh iya. Nah, itu kita itu diterapkan untuk berbagi kanan kirinya, Oh, iya, dilihat iya. coba. Atau mungkin itu juga disosialisasikan ke orang tua. Jadi orang Iya. tua yang menengah ke atas Iya, bisa bawa nah. lebih, memang sengaja supaya dibagikan Nah, ke itu temennya kita gitu. sosialisasikan Oh. waktu kita para
parenting iya. untuk siswa baru kelas 7, terus ada perwakilan juga dari paguyuban kelas 9, kelas 8 itu disampaikan. Jadi berkelanjutan. Nanti kelas 8 ada kelas 7 lagi begitu. Oke. Gitu. Berarti semuanya dibiasakan Untuk sarapan dengan bawa bekal dari di rumah. Terus berbagi dengan kanan kiri. Ini Dilihat. hanya satu hari tertentu atau setiap hari? Enggak, setiap hari. Setiap hari. Sebenarnya bukan program tapi anjuran atau pembiasaan itu. Tapi akhirnya jadi Iya. semua satu teman semua siswanya ya, terbiasa menjadi iya seperti terbiasa. itu ya. Terus ada juga umpama gini, kita melihat ada anak yang tidak bawa bekal. Itu yang pengurus OSIS yang di kelas itu tanya bawa bekal enggak, terus nanti dilaporkan guru, anak ini enggak bawa bekal. Biasanya guru di kelas itu solusinya yaitu ya sudah beli di kantin yang nasi atau nasi cokot apa nasi geprek ada di kantin sudah buka dari pagi ya. Iya sudah itu sudah itu. Iya, itu anjuran dari kelas. Kalau dari ada kelas. sarapan di rumah bagaimana, Bu? Biasanya kalau sarapan dari rumah kemungkinan belum ya, soalnya anak-anak itu 6:30 sudah masuk. Kelas jam 7 kurang seperempat itu sudah anak-anak penuh. Sudah Jadi masuk kelas ya. Jadi upaya sekolah nih pemirsa ya, karena mungkin setelah diamati banyak anak-anak sekarang karena jam sekolahnya yang lumayan pagi gitu ya. Jadi banyak yang jadi tidak sempat sarapan atau mengantisipasi sarapan yang terburu-buru, nggak cukup untuk pemenuhan gizi. Jadi akhirnya sekolah SMP 13 ini punya kebiasaan untuk sarapan, makan pagi dengan berbagi juga. Gitu. Nah ini nanti gimana? Pas literasi itu berarti sambil sarapan ya, Bu? Sebenarnya penerapannya 10 menit sebelum literasi. Nanti kalau belum selesai waktu literasi kan kita cuma literasi kan membaca di Chromebook itu lah, itu bisa makan katanya anak-anak itu juga protes, Bu, kalau literasi itu kalau nggak sambil makan itu nggak enak, nggak seru. Ya udah ya silakan ya boleh. Sarapannya habis. Iya. Oke. Gimana setelah dibiasakan sarapan nih? Jadi terbiasa sarapan nggak? Atau jangan-jangan sampai rumah nanti kalau weekend nggak sarapan gitu nggak? Jadi sudah sarapan ya. Biasanya dibawain bekal apa sih sama orang tua? Itu yang beli SA itu jadi ada makanan pokok gitu ya. Kayak sayur sop, ayam, telur gitu. Gitu ya. Terus kalau ini teman-teman ada yang nggak mau berbagi nggak seperti itu? Nggak ada sih. Sehingga makanan itu kalau sudah berbagi makanannya habis itu, jadi nggak tersisa. Akhirnya kalau kita berbagi kan teman-teman itu udah kadang anak-anak itu tanya makanannya siapa yang ngasih, saya minta, udah itu habis itu. Jadi mereka ngumpul satu per kelas per kelas itu itu sarapan bersama sambil baca buku gitu seru juga ya kebiasaannya. Berarti nanti literasinya berapa lama tuh? Biasanya ya setengah jam, terus jadi nanti di jam ke-1 jam sudah masuk mapel sudah anak-anak sudah siap. Udah kenyang, udah berenergi, siap untuk menerima pelajaran gitu, pembiasaan yang bagus nih. Oke. Nah sebenarnya nih kalau di kantin jajanannya apa sih? Ya kayak nasi geprek, nasi coklat, terus tempe, tahu isi. Kalau di nasi geprek biasanya kan ada lalapan itu mungkin saya. Terus kalau snacknya tadi ada tahu isi ya. Heci, tempe itu. Heci, ada sayurnya juga ya. Gitu. Jam istirahatnya 2 kali ya? Iya. 2 kali. Ya biasanya kalau nanti istirahat kedua waktu itu kan mesti anak-anak sholat. Itu di depan itu orang tua yang mau menyerahkan bekal itu biasanya ke kesiswaan atau ke TU menyerahkan. Bekal makan siang itu ada lagi. Kebiasaannya begitu biasanya. Tapi tetap di kantin tetap menjual makanan juga, siapa tahu nggak bawa atau mungkin bekal di rumah kurang gitu ya, jadi olahraganya berat jadi tidak tahu kurang nih makan lagi gitu ya. Oke, nah kalau di kantin ini ada program pemantauannya nggak sih, Bu?
Sudah sih dari pihak sekolah, dari KS juga kemarin kan menyarankan untuk label halal ya dan sehat. Kita juga kerjasama dengan Puskesmas Winongo itu untuk makan sehat yang halal dan sehat. Nah kemarin sudah ada, tapi sebagian ada yang di kantin itu seperti saus, terus seperti bumbu-bumbu makan itu masih jadi ada. berproses ya. Iya, Jadi terus mengedukasi iya. menjual kantinnya Iya. untuk lebih menjual makanan yang lebih sehat, sehat gitu ya. iya. Masih proses. Iya. Nah itu ini nanti tadi kan kalau yang ada UKS, ada PMR ya. iya. Kalau yang UKS ini perannya seperti apa sih? Ya perannya seperti tadi, kalau sarapan mungkin dari kelas kan 2 orang perwakilan. Setiap kelas 2 orang ini Iya. UKS juga? Ya, Iya. itu. Enggak, ini UKS juga. Ya, biasanya Tugas UKS juga ya, ya di kelas. kelas per kelas itu biasanya 2. Lah itu tugasnya memantau yang sarapan gimana. Ada anak yang nggak sarapan harus gimana, itu yang harus lapor ke gurunya apa gimana. Gitu ya. Jadi apa namanya? Terus kalau jadi tugas gitu kapan sarapannya kalau kamu harus mengamati satu Biasanya kelas? nanti kalau sudah kan sebentar. Nah, itu nanti kita bareng. Anak-anak yang usia itu bareng, sudah Bu, udah ada. Nah, itu baru gitu makan ya. ya. Jadi ada perintahnya ayo makan bersama Oh, gitu iya. ya. Enggak, sudah siap ya, saya sudah gitu. Ya. Ada nggak yang itu sering nggak bawa sarapan? Enggak sih, cuman ada, cuman enggak Nggak banyak sering, ya. nggak banyak. Hampir tiap hari dia nggak bawa sarapan atau kadang-kadang bawa, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang enggak, kadang-kadang bawa sih. Gitu ya. Ternyata mungkin orang tua sama. Iya. Kalau nggak sempat ya sudah beli kantin aja gitu ya. Kadang mungkin beli di tengah jalan gitu ya, bungkus nasi bungkus sudah dibawa. Iya, bisa juga ya. Iya. Seperti itu. Oke. Terus selain memantau sarapan tadi, tugas UKS ada tugas yang lain nggak? Misalnya mantau kantinnya kah? Kalau yang mantau kantin langsung dari sekolah atau Biasanya anak-anak UKS dilibatkan Mbak. anak-anak? UKS bukan UKS juga. mentor. Terus kita kalau ada laporan, Bu, ini loh masih ada ini, Mama masih ada yang jual mie, Bu, yang ini kok masih jual makanan yang apa kayak snack-snack stick yang itu ya. Nah kita nanti ke kesiswaan, Pak ini loh ada ini kantin gimana, selanjutnya solusinya tindak lanjutnya gimana gitu. Jangan-jangan ini Mas Cornelius ini nggak mau jadi tugas UKS tuh gitu, resikonya nggak sih? Dimusuhi teman, dimusuhi jalan-jalan juga nanti nggak dapat tambahan sama penjual kantin gitu karena udah dicatat kan gitu nggak? Iya sih. Nggak, kurang tertarik aja mengamati gitu ya, jadi detektifnya nggak tetap jadi detektif gitu ya. Kalau sini Iyo kan tertarik gitu ya buat jadi detektif gitu. Terus gimana tuh pengalamannya kalau jadi seperti itu? Apakah jadi Mbak Pio mulai mengawasi kantin nih gitu, penjualnya langsung diumpetin barang-barang snack-snacknya yang nggak pas gitu nggak? Enggak sih. Jadi ya aku Atau bilang berpura-pura membeli nanti sambil ngawat-ngawatin gitu. pernah. Oh gitu. Metodenya gitu ya. Oke. Terus nanti dilaporkannya gimana? Ya secara lisan sih, jadi bilang ke guru, Bu ini ada yang masih jual gitu. Gitu. Itu kalau tugas nanti nggak sambil difoto, ini loh bukti fotonya enggak ya? Kan Nggak HP-nya boleh dikumpulin. Nggak boleh. Iya selama ini kita pembelajaran HP-nya itu kalau dimasukkan di locker, dikunci kuncinya ditaruh di wakal. Jadi kita khususnya biasanya di Chromebook. Gitu ya. Ini saya dengar juga ini ya. Iya. Selain menjadi sekolah kawasan satu Iya. integrasi ini sebelumnya juga bersama SMP 1 dan SMP 3 itu memang jadi rujukan ya Google ya. Ya, Untuk SMP pengembangan 13 ya sebagai rujukan pilot project untuk Google itu sebagai untuk pembelajaran, kan di Google itu banyak aplikasi-aplikasi lah. Makanya ibu kepala sekolah itu sebagai master pilot projectnya, terus nilainya kan bagus, akhirnya dari pihak Google sebagai rujukan.
rujukan Google untuk ya untuk belajar dari sekolah lain itu. Oke. Itu yang nomor satu untuk dipromosikan karena nomor satu SMP negeri yang jadi rujukan Google. Baik, pemirsa kita jeda sejenak untuk melihat keseruan apa sih di SMP 13. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. 4 sehat, 5 sempurna. Makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Agar badan sehat dan kuat. Nasi sayur lauk pauk, buah dan susu. Nasi sayur lauk pauk, buah dan susu. Itulah 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Makanan yang bergizi. Baik, kita kembali di podcastnya Koji nih setelah jeda tadi. Nah, kita mau bahas tadi kan ada pengawasan di kantin nih ya. Nah, setiap kelas ada petugas kantin, petugas UKS-nya 2 orang. Nah, itu yang mengawasinya kader UKS atau ini ikut mengawasi tadi kan ya? Iya. Itu bentuknya ini karena mungkin karena kader juga, UKS kan ya. Jadi apa namanya? Apakah ada kadernya atau sudah itu? Kita membuat jadwal Oh, ada piket jadwalnya. ya jumlah keseluruhan dari biasanya yang tugas kelas 9 dengan 8 Oke. yaitu kita dibagi Oh, dibagi. ya 5 hari Setiap 5 hari, Iya, jadi tiap hari iya. bergiliran mengawasi kantin. Kantin, Di jam iya. istirahat pertama maupun kedua. iya. Oh, Kalau hari Jumat cuma istirahat 1 kali. satu kali. Oke. Akhirnya ya yang pokok fokus itu hari Senin sampai hari Kamis untuk Oke. mengawasi 2 istirahat. Itu ya. Tugasnya sama sehari itu ya. Iya. Oh, berarti kalau misalkan hari ini di kelas 8, kelas 8 apa nih? Cik? Aku 8D. 8D berarti dia akan bertugas mengawasi kantin Kantin, di jam-jam iya. pertama sampai jam kedua. Iya. Dapatkan 1 hari umpama jumlahnya sekian dibagi ada 3 atau 4 berarti yang di depan 2 yang di belakang 2. Oh, ini kantinnya ada berapa sih SMP 13 ini? 5. Iya. Oh, ada 5. Posisinya tidak satu kawasan. Tidak. Oh, jadi gimana kantinnya? 3 depan 2 belakang. Ya, Tiga di depan. ya di depan dekat ruang guru mau masuk ke lapangan basket. Terus yang 3 itu di pojokan dekat pintu gerbang yang jalan kaki nih. Oh, tersebar gitu Iya. ya. Oh, nah kalau tersebar itu kalau lagi pas piket sempat makan jajanannya enggak? Jajan asik mengawasi terus enggak sempat jajan? Sempet sih. Sempat ya. Karena tadi pakai acara pakai kakek di kantin tadi. Gitu. Oke, ada sempat di ini enggak? Penjualnya di sebelah enggak? Nggak ada sih. Enggak ada ya. Enggak ada, cuma kemarin ada teguran dari guru soalnya ya itu jajannya itu Kurang ya, nilai ya. makanan ya. Terus waktu jam pembelajaran ada sebagian anak masih Oh, jajan. masih dilayani. Ya, itu ya kan mau melayani anak makan kok nggak boleh Oh, gitu iya, ya iya. produknya itu aja. Antara disiplin sekolah Iya. yang diterapkan dan kemauan penjual gitu Iya. ya. Jadi terus akhirnya ya ada kesepakatan lah Oh. dengan dia kantin dan dia sekolah. Jadi kalau pas bukan jam istirahat jangan Iya. dilayani. Iya. Jajanannya tadi selain jajanan berat apa nih? Ada snack-snack gitu? Ada. Jajanan ringannya? Ada Banyak. gorengan atau ada makanan apa lagi gitu? Kalau Nggak ada. Nggak ada Oh, nggak pembi. ada ya. Bukan, Bukan. bukan Pak. Bukan. Oh seperti ini gacuan ya. Itu Ya. seperti- Ya. Oh, Ada nasi goreng. mie-nya bikin sendiri. Iya. Itu jajanan yang berat, yang ringan-ringan nggak ada nih. Oh, berat semua nih jajanan yang ringan. Ada yang ringan. Kayak Kerupuk, salah. Oh, Ya kayak roti Ya, gitu. Oh, iya. Kayak gitu. Berarti jajanannya itu jajanan gitu. Roti ada. Roti ada. Roti. Ya snack-snack biasa gitu sih. Oh, Yang kayak keripik-keripik Nah. gitu. Yang ringan ya. Nah, berarti kalau kantinnya 5
menjual makanan juga enggak? Koperasi cuma menjual perlengkapan anak sekolah sama es krim. Oh, es krim. Iya. Bener ada es krim. Iya. Ternyata. Oh. Gitu ya. Jadi buku tulis, pensil gitu. Ya, kalau buku tulis kelihatannya sudah diinformasikan ke grup. Oh, harus bawa sendiri. Ya, Oh. terus juga ke paguyuban untuk bawa sendiri. Jadi kantin koperasi cuma memfasilitasi perlengkapan seperti sabun, terus seragam. iya, ke situ. Kalau alat tulis harus Ya. disiapkan sendiri Iya. gitu ya. Jadi tapi tetap aja bisa mampir ke situ sambil beli es krim. Oke, berarti ada jadwalnya gitu ya. Iya. Oke, jadi kalau tadi kan harus setiap hari bawa bekal nih, dianjurkannya bawa bekal. Jadi kalau favoritnya apa nih? Request favorit Seringnya sih ayam sama sayur gitu. ayam sama sayur. Kalau favorit apa? Saya lebih ke kayak rica-rica ayam sama Oh, ayam geprek. yang lebih spicy gitu ya. Kira lebih spicy gitu ya, perempuan, kan lebih spicy gitu ya. Kalau ini ayamnya ayam goreng. Gitu. Iya. Oh. Terus kalau minum bawa sendiri atau Ya. ada dijual juga Bawa di sendiri. lokal? Ada dijual. Kalau jual itu kita menganjurkan dari pihak sekolah seperti susu, terus es teh, terus seperti kayak jus seperti mangga jeruk itu. Oh, gitu ya. Iya. Ada jus juga Iya. misalnya. Terus air mineral. Air mineral ada ya. Oh, oke. Jadi kira-kira Bu setelah diamati selama ini dengan pembiasaan seperti ini sarapan terus ada apa ya kebiasaan juga berbagi berarti kan peduli terhadap Iya. teman-teman seperti ini ada nggak apa namanya rasa nggak siswa-siswinya itu jadi lebih semangat belajar atau bagaimana Bu? Kalau semangatnya belajar semangat anak-anak iya senang itu kadang kita waktu pulang ya guru-guru sudah waktu pulang itu anak-anak masih Masih betah di Iya, di sekolah? sekolah. Kenapa? Saya tanya-tanya. Eh, Iya Bu masih asik sama teman-teman di sini Oh. masih latihan kan oh ada kegiatan iya iya lain ada gitu. ekskul yang diikuti atau tugas sekolah yang Tugas sekolah disediakan. kalau Oh, cenderungnya oke. itu tugas sekolah sama drama apa Oh, itu lah. kalau ekskul itu nanti jamnya biasanya hari Jumat Oh, hari Kamis itu beda lagi Iya, ya. beda lagi. Oke. Nah ini kan kalau sekarang kan mulai ini kan nggak boleh pegang handphone ya. Iya. Jadi nggak bisa pesan makanan online dong ya. Nggak bisa. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau hari Jumat nah itu setengah 12 setengah 12 kan. Iya. Akhirnya handphone diberikan. Iya, diberikan. Handphonenya berarti diberikan pas pulang sekolah ya. Iya. Nah itu kan berkelanjutannya kan nanti anak mau apa ekskul pramuka biasanya daripada pulang Oh, iya, ke sekolah itu. akhirnya Iya. makannya pesan online. GoFood Biasanya pesan apa? Kalau saya tuh sering kacauan. Oh, gacoan mie gitu Ya, ya. mie gitu. Kalau Vio, Sama gacoan. favoritnya mie semua ya gitu. Hanya itu tuh, berarti sering banget yang cuma mie lagi gitu. Ya. Enggak sih, enggak setiap Jumat juga sih. Oh. Selang-seling lah. Selang-seling. Iya. Kalau nggak selang-seling berarti maksudnya bawa bekal Mm-mm. atau beli di kantin. Iya, beli kantin. Oh, beli di kantin. Oke. Kalau jajanannya selain gacoan, kalau weekend gitu, gacoan lagi, Tidak. mie lagi. Ya kayak bakso, Oh, gitu, bakso, mie ayam. mie ayam, mie lagi nih. generasi generasi Kalau Bang Narias? Saya sering bakso sama seblak. Oh, bakso sama seblak. Karena seblak tuh lapaknya juga doyan ya. Ya. Sampai level berapa? Waduh, 5 paling. Oh, wow, ternyata ya. Nggak sakit perut apa? Nah, Nggak sakit perut ya. Padahal sebenarnya kadang-kadang kita nggak merasa sekarang nih, tapi nanti pas sudah besar lebih sensitif gitu. Jangka panjangnya. Jangka panjangnya. Iya, iya, iya. Kalau dari dinas lain ada nggak sih sosialisasi pada hari ini? Maksudnya pola makan bebas Iya. ini kalau atau kita pola kan makan gizi seimbang ya? kita biasanya dengan tugas Mas Winomo itu juga ada biasanya seperti apa ya kayak pemberitahuan kalau kayak pengecekan Oh, gitu. gitu ya. Ya makanannya sudah standar dengan keseimbangan apa Keseimbangan gizi gizi, ya ya. keseimbangan gizi belum
seperti itu. Makanan yang di kantin atau yang bekalnya? Bukannya mana Oh, juga, bukan. terus dikalinya juga gimana? Jadi kayak dipantau. Dipantau ya. gitu ya. Biasanya 3 bulan atau 2 bulan itu biasanya kita juga apa ya dengan dia, Bu ini nanti gimana? Oh iya, gitu. Kita dikasih taunya ya nanti kita umpama ke pihak sekolah sama dengan apa itu sekalian dengan itu untuk pemberian Tablet-tablet iya darah. Oh iya, iya. biasanya itu Iya, kalau kami belum menginformasikan juga, kalau dinas kami dan Ketahanan Pangan dan Kesehatan ini juga ada program mengedukasi siswa-siswi, murid-murid begitu, dengan pola makan dari B2SA beragam, bergizi dan aman, gitu ya. Terutama yang amannya ini, Bu, kita juga concernnya di situ, karena kadang anak-anak kurang peduli nih dengan keamanan makanannya. Bisa ke siswa-siswi, bisa ke petugas kantin, kami kita bersinergi ya dengan dinas kesehatan sama berkolaborasi bersinergi, intinya ingin anak-anak di Kota Madiun ini bisa tumbuh dengan sehat, bisa memiliki kebiasaan pola makan yang baik, hidup yang baik, gitu ya, nggak mageran. Pasti ada kan belum ya, belum udah disosialisasikan menurut teman-teman, jangan mager gitu. harus gerak. Jangan mager gitu kan, malas gerak gitu, seperti itu. Ya sama sih, satu benang merah yang sama tujuan kami supaya ya tadi anak itu hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Baik, pemirsa kayaknya kita udah cukup lama nih berbincang-bincang dengan ibu dan perwakilan siswa SMP 13 Madiun. Ada satu poin yang menarik di SMP ini, bahwa SMP ini membiasakan sarapan, berbagi sarapan juga. Jadi semua siswa-siswa jadi terbiasa sarapan dan lebih siap untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Gitu. Ini bisa jadi inspirasi buat sekolah lain. Ini anak-anak ini, siswa-siswinya ini selain dibekali informasi bahwa makan itu harus beragam, bergizi seimbang dan aman, itu dibekali juga nggak cara mengolah makanannya itu kan harus benar juga supaya gizinya optimal masuk ke dalam tubuh. Ada nggak kegiatan di SMP 13 yang berkaitan ini? Itu yaitu guru prakarya. Oh, ada guru Iya. kegiatannya apa tuh, Bu? Itu biasanya guru tersebut memberikan pembekalan untuk masak. Oh, Terus anak-anak suruh bawa bahannya sendiri, tapi perlengkapannya masak itu ada di oh, sekolah. berarti di sekolah itu ada semacam apa? Dapur, ya, Ada dapur seperti ya? kayak lab. Lab gitu, jadi oke. di situ banyak perlengkapannya. Apa sih istilahnya sekarang orang tua tuh cooking class gitu Iya. ya? Oh, gitu ya. Jadi diajarkan untuk mengolah makanan dengan benar Iya, supaya gizinya tetap terjaga. Iya. Oh, Harus iya. fresh. Oke, berarti diajari mulai pemberian bahan mentah Iya. sampai pengolahannya. Ini tuh kelas berapa? Itu kelas 9 biasanya. Cocok nih, berarti ditanya nih. Udah masak nih ceritanya? Sudah. Udah masak. Masak apa? Kemarin tuh disuruh buat dari ayam bahannya. Oh, dari ayam dibuat. Saya kemarin tuh membuat jadi chicken katsu. Oh, jadi chicken katsu. Iya. Berarti menunya ini menu kekinian gitu Iya. ya? Oke, terus? Sama disuruh buat sayurnya bebas. Oh, sayur bebas. Terus bikin sayur apa? Kemarin capcay. Oh, bikin capcay dan chicken katsu Iya. gitu ya. Itu gimana apa kegiatannya? Apakah setiap kelompok beda-beda menunya atau satu kali masak? Setiap kelompok itu beda menu-menu. Oh, beda menu. Tapi bahannya tetap sama. Oh, Dari ayam. Kalau ayam terserah mau dimasak apa, Ya. ada yang chicken katsu, ada yang ayam apa lagi, Ya. tapi sayurnya juga bebas. Bebas. Oh, Nggak ditentuin. oke. Itu apa namanya? Lalu resepnya gimana? Gurunya memberikan resep? Tidak, disuruh cari sendiri. Oh, Sendiri sendiri. ya. Browsing yang di classroom itu. Oh, gitu ya. Jadi browsing resep, Iya, ya, terus dipraktekkan langsung. dipraktekkan. Nah, terus gurunya itu tadi ya membekali dengan cara memilih bahan yang baik seperti Iya. ini, menyiangi sayurannya seperti ini, merebusnya jangan lama-lama kayak gitu ya. Oh, potongnya seperti ini, seperti itu ya, Jadi dibekali gitu. itu. Oh, satu kelompok berapa orang?
8 sampai 7. Ada 7 yang 8. 7 sampai 8 orang Ya. gitu ya. Yang kelas 8 udah bayangan mau masak apa? Berapa kali sih? Berapa kali masak sih sudah? Kemarin 2. Oh, 2 kali. Yang Ya. pertama menunya ayam, yang kedua Yang kedua kemarin tuh terakhir disuruh buat telur asin. telur asin. Iya, Oh. minggu depan baru diolah. Minggu depan udah diolah. Ya. Ternyata berhasil ya? Ya, berhasil kemarin. Berhasil. Berhasil. Kemarin itu dari guru BK juga dapat bagian. Oh. Ya, jadi berhasil. Jadi seperti kayak dijual di Oh, warung-warung iya, gitu. tinggal dikasih stempel sampai 3. Iya, iya. Itu benar. Ya bagus untuk apa ya dipromosikan ke adik-adik sebagai apa ya kayak OSIS atau Oh gimana iya, iya, sebenarnya iya, maksudnya bisa bagus dijual, ya. iya kan. Berdelapan juga. Ya. Ini yang berdelapan betul asin. Pakai apa nih bahannya? Kemarin dari batu bata dihancurin, Oh. garam sama telur ayam sama bebek. Oh, bebek sama ayam akhirnya. Ya. Oh ya, karena ada yang nggak suka bebek ya. Betul. Oh, gitu ya. Berhasil nih. Berhasil. Oke. Nah, tinggal Mbak Vio nih yang nanti anak-anak mau masak apa gitu ya. Belum ya, kelas 8 belum ya? Belum. Berarti kegiatannya belum ada, hanya dipelajari IPA aja mungkin ya yang Kalau mengaitkan kita kalian hidup makan bergizi, makan BDSA. Iya. Oh, ada ya. Ada. Teorinya di kelas 8, prakteknya kelas Kelas 9.